Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Katrina Siagian dengan NIM 11S239. Di sini saya akan menjelaskan praktikum ke-6 yang telah saya kerjakan. Pertama-tama di sini pada step 1, saving data local memory. Pertama terdapat code activity_main.xml. Nah, code ini untuk mengatur tampilan dari aplikasi Android yang akan dibuat. Sedangkan pada bagian main activity, pertama-tama di sini kita import library yang dibutuhkan. Kemudian kita buat kelas main activity sebagai anakan dari app compact activity. Kemudian kita mendeklarasikan beberapa variabel yaitu add name, add message, within counter, cb remember. Dengan tipe data edit text, button maupun checkbox. Kemudian terdapat variabel data message, data name, dan data remember yang berupa string dan boolean. Nah, di sini ada fungsi onCreate. Nantinya akan terhubung ke layout activity_main.xml. Kemudian kita menggunakan find view by ID untuk mengambil ID yang telah diinisialisasikan pada variabel yang di atas. Nah, di sini ada fungsi untuk save data. Nah, di sini ketika kita nanti memasukkan data, kemudian kita akan nantinya ketika kita kembali mengeluarkan dari aplikasi itu, terdapat tools yang berupa your data is safe. Nah, tools ini berjangka waktu lumayan panjang dengan ketika kita menggunakan tools.length_long, kemudian kita menggunakan fungsi show untuk menampilkan tools. Tampilannya sebagai berikut. Kemudian kita ketik nama, message, kemudian button ini dapat kita klik sehingga angkanya nantinya akan bertambah terus-menerus. Kemudian kita klik checkbox remember. Ketika kita kembali, maksud saya ketika kita mengclose aplikasi Android, akan terdapat tuh your data is safe. Nah, pada step kedua, ini lanjutan dari step pertama. Nah, di step pertama itu, walaupun terdapat your data is safe, sebenarnya datanya belum di save, sehingga kita harus menambahkan retrieve data. Nah, fungsi retrieve data ini nantinya akan benar-benar men-save data yang telah kita buat. Nah, setelah kita membuat nama, message, kemudian angka maupun kita klik checkbox remember, kemudian kita close datanya, maksud saya aplikasi Android-nya, terdapat tuh your data is safe. Kemudian ketika kita membuka kembali aplikasi, tampilannya akan kembali ke halaman seperti sebelum kita menutup aplikasi. Nah, pada line 52, 60, maupun 76. Code line 52 itu untuk menginisialisasi sebuah objek dari kelas shared preference pada sebuah aktivitas di Android. Nah, di sini terdapat argumen save data. Nantinya kode ini merupakan nama file shared preference yang akan diakses. Nah, context mode.mode_private ini mode akses yang menyatakan kalau file hanya diakses di aplikasi yang sama. Kemudian code line 60 ini untuk menyimpan data pada objek share preference yang telah diinisialisasi dengan metode putString. Nanti data name itu key yang digunakan untuk mengidentifikasi data yang disimpan. Nah, perubahan pada objek share preference tidak akan disimpan secara otomatis di penyimpanan fisik. Nantinya kita perlu memanggil metode apply atau commit dari objek share preference. Kemudian pada line 72,
ini untuk membaca data dari objek share preference yang telah diinisialisasi. Kemudian apabila data dengan key data name tidak ditemukan pada objek share preference, nilai default 0 akan diberikan. Kemudian multiple language support, terdapat code activity underscore main.xml. Ini merupakan code untuk mengatur layout tampilan dari aplikasi Android. Kemudian pada code string.xml, kita menambahkan beberapa string seperti welcome, show toast, maupun toast underscore message. Kemudian pada main activity, setelah mengimport beberapa library yang dibutuhkan, kemudian kita membuat kelas main activity, mendeklarasikan kelas, maksud saya variabel btn show toast yang bertipe button. Nah, di sini akan ada toast application on context. Nantinya tergantung button yang diklik, maka akan ditampilkan toast message-nya menggunakan fungsi show. Kemudian toast ini akan tampil dalam waktu yang cukup lama menggunakan fungsi toast.blank underscore long. Nah, berikut hasilnya. Selamat datang. Kemudian menampilkan toast. Toastnya itu saya sedang mempelajari aplikasi seluler. Nah, saya di sini merannya menggunakan HP saya. Karena pengaturan di HP saya sudah menggunakan bahasa Indonesia, maka pada HP saya akan ditampilkan bahasa Indonesia dari toast welcome, show toast, maupun I'm studying mobile application. Kemudian supporting different pixel density. Di sini terdapat code activity underscore main.xml yang mengatur layout tampilan. Kemudian main activity. Nah, di sini terdapat kita mengimport library yang dibutuhkan. Kemudian kelas main activity terdapat fungsi on create. Di sini ada support action bar. Nantinya akan show home enable bernilai true. Kemudian set logo, yaitu source-nya dari map dengan nama file logo underscore coding. Kemudian fungsi display use logo enable itu bernilai true. Nantinya akan ada tampilan sebagai berikut apabila landscape. Ini tampilan apabila secara vertikal. Kemudian support different screen size, tab 5. Terdapat code untuk mengatur tampilan yaitu activity underscore main.xml. Kemudian pada main activity, seperti biasa, seperti berikut. Nantinya ini layoutnya akan diambil dari activity underscore main. Nah, tampilannya adalah seperti berikut. Terdapat pertanyaan perbedaan DP dengan DPI. DPI itu kepanjangan dari Density Independent Pixel. Nah, ini satuan yang digunakan untuk mengukur ukuran tampilan yang independen dari kepadatan pixel layar. Di pengembangan Android, ukuran DP untuk memastikan tampilan konsisten di berbagai jenis perangkat dari berbagai resolusi yang beda. 1 DP itu setara dengan 1 pixel pada layar dengan kepadatan pixel 160 dpi. dpi yaitu dots per inch adalah satuan yang digunakan untuk mengukur resolusi layar. 1 dpi menunjukkan jumlah pixel yang terdapat pada 1 inci layar. Nantinya jika semakin tinggi resolusi layar, nantinya pixel yang akan ditampilkan akan semakin banyak pada 1 inci layar. Nah, kita memilih yang ukurannya small. Nah, ini untuk code small garing activity underscore main XML untuk mengatur tampilan layout pada screen yang berukuran small. Kemudian untuk yang landscape, berikut kodenya. Nah, hasilnya seperti berikut.
Ini tampilan untuk yang vertikal, kemudian yang landscape seperti berikut. Nah, berikut hasil yang landscape. Nantinya beberapa button akan berpindah ke samping. Kemudian pada fragment operation, terdapat fragment creation. Berikut caranya. Klik file new, kemudian fragment, pilih fragment blank, kemudian buat nama fragment, kemudian klik finish. Nah, berikut fragment yang pertama itu terdapat fungsi onCreate. Kemudian ini merupakan fragment first. Nah, container kemudian berisi false. Ini fragment underscore first.xml untuk mengatur fragment yang pertama, mengatur layout fragment yang pertama. Kemudian terdapat activity underscore main XML untuk mengatur layout tampilan utama aplikasi Android. Kemudian pada main activity.kotlin, di sini setelah mengimport library yang dibutuhkan, membuat kelas main activity, kemudian terdapat fungsi onCreate, kita akan menghubungkan fragment dengan kelas main activity ini menggunakan fungsi berikut. Val first fragment sama dengan first fragment. Fragment transaction.add ini akan terdapat, nah nantinya ada ID FL fragment, yaitu first fragment. Kemudian pada code ini kita mendeklarasikan variabel fragment manager dengan tipe fragment manager, kemudian diinisialisasi dengan nilai support fragment manager. Kemudian kita mendeklarasikan fragment manager.begin transaction dengan tipe fragment transaction untuk memanipulasi fragment seperti menambah atau add, menghapus atau mengganti fragment. Kemudian kita membuat instance dari first fragment. Kita mendeklarasikan first fragment dan menginisialisasikannya dengan nilai first fragment. Nah, seperti berikut. Kemudian kita menambahkan first fragment ke main activity dengan memanggil fungsi fragment transaction.add. Kemudian kita commit pada fragment transaction dengan memanggil fungsi fragment transaction.commit. Commit ini akan mengaplikasikan semua perubahan yang dilakukan pada fragment transaction. Hasilnya adalah seperti berikut. Nah, sebenarnya pada activity underscore main XML ini belum berisi apapun. Tetapi ketika dihubungkan dengan fragment, maka dia akan berisi tampilan my first fragment. Kemudian changing fragment in activity. Kita membuat fragment second seperti code fragment first. Kemudian tampilan fragment second. Bedanya di sini hanya warna fragmentnya. Juga terdapat button replace second fragment. Nah, di sini ketika kita mengklik, begini tampilan awalnya. Ketika kita mengklik replace second fragment, maka akan di-replace ke second fragment. Nah, ini terdapat pada code main activity menggunakan, nah, setelah sebelumnya kita menginisialisasikan variabel btn replace sama dengan find view by id btn replace. Nantinya terdapat code tambahan berupa second fragment transaction, yaitu menggunakan fungsi replace. Nantinya yang pertama akan diganti dengan fragment yang kedua. Pada bagian di sini, ketika kita meng-close application, maka aplikasi akan tertutup. Nah,
Pada step 8 terdapat fungsi quote tambahan, yaitu second fragment transaction that add to backstack null. Nah, ini untuk berfungsi menambahkan transaksi fragmen ke tumpukan backstack. Backstack di Android ini tumpukan yang digunakan untuk menyimpan urutan aktivitas atau fragmen yang telah dilewati pengguna pada saat aplikasi dijalankan. Ketika user mengklik tombol back, aplikasi menampilkan fragmen pada aktivitas sebelumnya. Nah, di sini ada metode add to backstack. Ini untuk menambahkan transaksi fragmen ke dalam backstack. Sehingga ketika kita membuka aplikasi, tampilan pertama seperti berikut, seperti ini. Kemudian ketika kita mengklik replace second fragment, kemudian tampilannya seperti berikut. Ketika kita mengklik segitiga di bawah ini, nantinya akan tampil seperti berikut, yaitu kembali ke tampilan awal. Kemudian pada step 9, list fragment. Nah, di sini terdapat string.xml. Di sini kita menambahkan beberapa item pada string array, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Di sini terdapat countries fragment. Nah, di sini setelah kita mengimport beberapa library yang dibutuhkan, kemudian membuat class countries fragment, terdapat fungsi onCreateView, kemudian nantinya akan ada return inflater.inflate. Nanti kita akan mengambil layout dari fragment underscore countries.xml. Kemudian kita mengoperate fun on view create. Nantinya akan ada file array adapter, itu activity. Ketika kita nantinya ada terdapat list, yaitu beberapa list dari array yang telah diinisialisasikan sebelumnya, nantinya akan ada source dari drawable, yaitu berupa bendera masing-masing country. Kemudian di sini ada activity second.kt. Di sini mirip seperti step sebelumnya. Pada main activity juga mirip seperti code sebelumnya. Kemudian hasilnya sebagai berikut. Akan terdapat beberapa list negara. Ketika kita mengklik salah satu negara, maka akan muncul bendera dari negara tersebut. Misalnya kita mengklik Indonesia, maka akan tampil bendera Indonesia seperti tampilan di layar. Kemudian ketika kita mengklik Malaysia, maka akan tampil bendera Malaysia. Pada step 10, dialog fragment. Di sini ada custom underscore layout.xml. Ini untuk mengatur layout tampilan dari UI aplikasi Android. Kemudian pada my dialog fragment.kt, di sini kita mengimport beberapa library, kemudian membuat kelas my dialog fragment. Kita menginisialisasikan beberapa variabel, yaitu name, age, btn cancel, kemudian btn OK. Di sini kita menggunakan find view by ID untuk mencari ID setelah variabel sebelumnya diinisialisasikan. Kemudian terdapat fungsi file name, yaitu nantinya kita akan masukkan nama kita yang bertipe string, age yang bertipe integer. Nantinya akan terdapat dialog seperti berikut. Show dialog fragment. Ketika kita mengklik button ini, akan ada dialog fragment. Write your name, write your age. Kemudian ada dua button, cancel dan OK. Nah, ketika kita mengklik OK,
maka akan ditampilkan data yang telah kita masukkan sebelumnya. Kemudian sending data between screen, terdapat activity underscore screen.xml untuk mengatur layout dari tampilan aplikasi Android. Kemudian pada screen activity, nantinya di sini akan ada variable name, email maupun phone. Kemudian nantinya keluarannya berupa hello, kemudian nama user, kemudian email user, kemudian phone number plus nomor dari user. Terdapat code activity underscore main.xml, yaitu code untuk mengatur tampilan layout aplikasi Android. Kemudian main activity.kt, nantinya ada beberapa variabel, yaitu name, email, phone, dan sign up. Terdapat fungsi onCreate, nantinya menggunakan fungsi set content view. Ini akan terhubung ke activity underscore main.xml untuk mengatur tampilan Android. Kita menggunakan find view by ID untuk menghubungkan ID ke variabel yang telah kita inisialisasikan sebelumnya. Kemudian nantinya kita akan menampilkan name, email, maupun phone pada tampilan layar. Seperti berikut, kita masukkan nama, email, maupun phone number. Ketika kita mengklik sign up, maka pada tampilan aplikasi Android akan ditampilkan data-data yang telah kita masukkan sebelumnya. Kemudian pada step 12, ini untuk menghitung BMI atau indeks berat badan. Nah, ini untuk mengatur tampilan aplikasi Android. Kemudian pada BMI fragment.kt, di sini kita akan meminta user memasukkan weight dan height. Kemudian terdapat penghitungan variabel BMI yang bertipe double, yaitu weight dikali 1000 per height dikali height. Nanti hasilnya ini dikeluarkan menggunakan fungsi tvResult.text, yaitu your BMI is. Kemudian kita mendapatkan nilai BMI berdasarkan hasil perhitungan tadi. Kita menampilkan ke layar menggunakan return view. Kemudian pada main activity, di sini nantinya kurang lebih mirip dengan code-code sebelumnya, yaitu untuk menghubungkan fragment main activity ke fragment. Hasilnya sebagai berikut. Kita masukkan berat badan, kemudian tinggi badan. Ini berat badan dalam kilogram, kemudian tinggi badan dalam sentimeter. Hasilnya adalah seperti berikut. Kemudian fragment to activity. Di sini terdapat myFragment.kotlin. Kita mendeklarasikan kita mengimport beberapa library yang dibutuhkan. Kemudian terdapat kelas myFragment. Nantinya ada beberapa variabel, yaitu @name, @email, kemudian btn send. Nah, di sini nantinya kita akan mengembalikan data-data yang telah dimasukkan oleh user menggunakan return view. Nah, di sini sama seperti code-code sebelumnya, bedanya itu ada fun tick data. Nantinya di sini kita akan mengambil data yang telah dimasukkan oleh user berupa nama dan email. Berikut hasilnya. Tampilan awal seperti ini, kemudian ketika mengisi nama dan email, kemudian mengklik send data, maka akan terdapat tampilan pada fragment main activity. Dari my fragment ini, ketika kita mention data, nantinya datanya akan terkirim ke main activity. Kemudian fragment to fragment. Di sini terdapat d1 underscore fragment.xml untuk mengatur tampilan fragment yang pertama, fragment d1. Kemudian
Di onefragment.kotlin di sini kita nah, kemudian pada fragmen pertama itu di sini kita hanya akan meminta data name dari pengguna. Nantinya data name ini akan kita tampilkan setelah kita memintanya dari user dan akan terhubung ke fragmen pertama. Terdapat juga fragmen D2. Nantinya di sini akan terdapat hasilnya seperti berikut. Nah, ketik di sini ada first fragment. Kita mengetikkan nama, kemudian send data. Nantinya datanya itu akan tampil di second fragment. Kurang lebih sama seperti fragment to activity. Nah, bedanya di sini tuh dari fragment ke fragment. Sekian penjelasan yang saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.